أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Al-Muhtaram wal-Mukarram Kiai Haji Syamsuddin, semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga keluarga beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak saya lupakan juga Ustadz Yan Sentosa, Ustadz Muhammad Idris, Ustadz Qadir, Dara Sa'dullah, Ustadz Mustafa Hanafi. Semoga beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Hingga pada kesempatan yang berharga ini kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insyaallah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama Islam untuk mengiringi umatnya menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah agama yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada umatnya agar mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala hingga memasukkan mereka ke dalam surga. Pelajaran yang disampaikan oleh Allah kepada umat beliau seluruhnya bersumber dari mukjizat yang berupa Al-Quran. Wahyu yang diturunkan kepada Allah, wahyu yang diturunkan kepada nabinya tersebut merupakan sumber utama kita dalam menentukan hukum halal dan haram. Di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita ambil, yang mana ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat pada zaman Nabi, sahabat, dan tabi'in saja, akan tetapi manfaatnya terasa hingga 14 abad setelahnya. Maka wajar jika dikatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Al-Quran adalah paling mulianya ibadah dan paling agungnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membacanya seseorang akan mendapatkan pahala yang besar dan balasan yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat ia akan memberikan pelajaran, ia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang gemar membacanya. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan dia berdiri dalam solat, maka setiap huruf yang dia baca akan diganjar 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan dia duduk di dalam solat, maka setiap huruf yang ia baca akan diganjar dengan 50 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan dia di dalam keadaan suci, maka setiap huruf yang ia baca akan diganjar dengan 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan dia di dalam keadaan berhadas, maka setiap huruf yang ia baca akan diganjar dengan 10 kebaikan. Adapun yang dimaksud dengan satu huruf adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah
Alhamdulillah, kutibat lahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harfun wahid, bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka akan ditulis baginya dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Teman-teman, coba kita bayangkan dengan membaca awal surah Al-Baqarah yang berbunyi alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 pahala. Itu pun jika dibaca dalam keadaan berhadas. Lalu bagaimana jika dibaca dalam keadaan suci? Dan lalu bagaimana juga jika dibaca dalam keadaan salat? Dan lalu bagaimana dengan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Yasin, dan lain sebagainya? Sungguh luar biasa banyaknya pahala jika kita faham akan fadilah membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatil Qur'an." Paling mulianya ibadah adalah membaca Al-Quran. Untuk kita sebagai umat Islam, jangan malas untuk membaca Al-Quran. Sisihkanlah waktu walaupun sehari untuk membaca satu ayat. Jika tidak bisa satu juz, maka usahakan setengah juz. Jika tidak bisa setengah juz, maka usahakan satu lembar. Dan jika tidak bisa satu lembar, maka usahakan satu halaman. Jika tidak bisa satu halaman, maka cukuplah satu ayat dalam sehari. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam biografinya mampu menghatamkan sehari satu khataman, dan di dalam suci bulan Ramadan ia mampu menghatamkan 2 khataman, satu di siang hari dan satu di malam hari. Dari keterangan di atas sudah sangat jelas bahwa kitab suci Al-Quran mempunyai pengaruh yang besar untuk kehidupan kita. Apalagi kita anak pondok yang kerjanya mengaji dan mengaji. Maka kita harus melebihi orang di sekitar kita. Karena anggapan orang di luar sana, anak pondok itu ngajinya bagus-bagus,